nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Aku absen dulu ya. Ya, sebelum absen aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Ahmad Rafi, sehat mas hari ini? Sehat ya. Aja Quratul Ayuni, sehat mbak hari ini? Sehat ya. Aunatul Fitriyah, sehat mbak hari ini? Sehat ya. Bunga Rahmadani, hadir bunga ya. Bunga Ramadhani hadir. Detia Safi Maulidiana, bagaimana kabarnya mbak? Baik saja ya, baik-baik saja. Yulia Kartina hadir ya. Anak pondok ya mbak ya? Iya, pantesan kelihatannya kalem sekali ya, kalem sekali. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya, bab kedua. Kemarin sudah dibahas tentang bab 1 tentang tokoh ya, tentang tokoh ya. Di dalamnya ada teknik skimming ya. Kemudian ada kata dibagi menjadi 3 ya. Kata serapan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah apa ya? Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah adopsi, yang kedua adalah adaptasi, yang ketiga adalah terjemahan ya. Oke, sebelum ke pelajaran berikutnya, saya akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Sebelum ke tujuan pembelajaran, saya akan paparkan tentang bab 2, ide kewirausahaan. Ya, ide kewirausahaan. Pernahkah kalian melihat orang yang berjualan? Pernah. Contohnya berjualan apa? Makanan atau baju, apa lagi? Aksesoris. Itu namanya apa? Kewirausahaan. Orang yang berwirausaha ya. Berarti pernahkah kalian pernah melakukan wirausaha? Berjualan? Atau mungkin pernah apa? Mie piting. Ya, mie piting. Ada lagi? Ada lagi? Mie piting itu sudah mulai prospeknya ke depannya. Oh, saya nanti akan jadi penjual mie piting ya. Dalam keseharian kita pasti kita membutuhkan yang namanya kemampuan kita disampaikan kepada masyarakat ya. Terutama ketika kita ingin, saya pengen uang banyak lah. Akhirnya apa? Usaha. Buka apa? Usaha ya. Kemudian apa? Berwirausaha. Ya, saya akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami penjelasan dari acara untuk wicara di kelas, di televisi, radio atau aliran video secara seksama ya. Jadi kalian akan memahami tentang wicara di televisi atau di informasi. Berikutnya adalah memberi informasi tentang pemirsa tayangan berisi informasi atau tutorial membuat produk kewirausahaan. Oke. Materi yang akan disampaikan nanti hari ini ya adalah definisi tentang wirausaha. Kemudian ada informasi bersumber dari media audio visual. Kemudian ada macam-macam media audio visual dan kemudian kelebihan dan kekurangan media audio visual. Nah, definisi dari kewirausahaan ya. Jadi kalau wirausaha itu orang yang pandai berbakat mengenali produk baru ya, kemudian menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru. Kemudian memasarkan serta mengatur permodalan operasional. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Jadi orang itu pandai melakukan apa? Produk baru. Contohnya tadi ada yang membuat mie piting, menjual mie piting. Itu kan termasuk produk baru. Kemudian mungkin kalian menggunakan apa tuh membuat mie kacau, ya mie kacauan ya. Kemudian kalian menjualnya, kemudian kalian mendapatkan rezeki atau banyak ya. Ya. Kemudian ada informasi bersumber dari media audiovisual. Apa itu audiovisual? Adalah jenis media yang berisikan pesan informasi yang dibuat secara kreatif dan menarik. Kreatif itu berarti kalian mampu membuat produk yang sangat menarik ya. Kemudian apa?
kreatif. Mungkin kalian menambahkan sesuatu aksesoris di produknya kalian, kemudian biar banyak yang suka atau melirik ya. Kemudian apa? Ketika kalian mencari informasi, kalian perlu menggunakan adiksima. Apa itu adiksima? Yang pertama adalah apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana ya. Apa yang ditayangkan dalam informasi tersebut atau dalam video ya. Karena ini akan membahas tentang video yang saya tampilkan nanti ya. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Kapan informasi itu terjadi? Informasi apalagi biasanya? Sumber-sumber informasi yang didapat pada audio visual. Kemudian apa lagi? Siapa yang mencetuskan, siapa yang membuat, siapa pelaksananya, siapa yang melaksanakannya ya. Kemudian mengapa informasi itu terjadi ya. Kemudian apa lagi? Bagaimana apa? Bagaimana informasi itu disampaikan ya. Itu namanya informasi bersumber dari media audio visual. Berikutnya adalah macam-macam media audio visual. Macamnya ada dua ya. Yang pertama adalah audio visual murni, yaitu apa? Unsur gabungan dari gambar apa lagi? Berikutnya adalah macam-macam media audio visual. Macamnya ada dua ya. Yang pertama adalah audio visual murni, yaitu apa? Unsur gabungan dari gambar apa lagi? Topik ya, gambarnya gambar apa, kemudian ada audionya, ada suaranya ya. Kemudian bisa juga dicampur dengan animasi ya. Kemudian dijadikan satu sumber. Contohnya apa? Televisi, video kaset atau film bersuara. Berikutnya apa? Ada audio visual tidak murni, yaitu gabungan. Contohnya apa? Seperti film berbingkai suara. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari audio visual. Yang pertama adalah sistem pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. Jadi ketika kita menggunakan media audio visual, kita bisa menjadi lebih inovatif dan kreatif. Kita bisa menggunakan animasi gerak, kemudian menggunakan sesuatu yang menarik sekali ya, jadi interaktif. Kemudian apa? Menggabungkan teks, gambar atau audio, musik. Jadi semuanya digabungkan jadi satu ya. Kemudian apa lagi? Menimbulkan rasa senang ya, selama proses pembelajaran. Jadi kalau ada video pembelajaran, maka kita akan senang sekali ya. Sementara 1, 2, 3 ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada ya? Ada apa tidak ini? Oke, tidak ada. Saya lanjut. Mampu menjangkau audiens. Jadi ketika menggunakan audio visual, jadi semuanya akan melihat dalam satu audio atau video atau film ya. Nanti semuanya terjangkau. Berikutnya adalah memerlukan keterampilan ya, tim kerja pembuatannya ya. Ketika kalian membuat video, apalagi kan kalian jurusan TKJ, teknik komputer jaringan telekomunikasi kan, kalian bisa juga membuat video edit tentang kewirausahaan ya. Ada pertanyaan? Ya, nanti setelah materinya akan ada latihan dan diskusi ke kelompok. Oke ya, sebelum ke materi kelihatannya wah sekali ngantuk, kurang konsentrasi, ya tidak? Ya. Siapa yang ngantuk? Wah, banyak sekali ngantuk. Satu ngantuk, itu ngantuk ya. Itu ngantuk di pojok ya. Oke, sebelum ke pembahasan tentang informasi, yuk kita refleksikan dulu pikiran kita biar fresh ya. Kita gunakan ice breaking. Oke, silakan berdiri dulu. Oke, silakan berdiri ya. Oke, ice breakingnya seperti ini. Kita menjaga konsentrasi ya dengan cara ketika Pak Guru bilang pagi berarti tepuk 1 kali. Ketika Pak Guru bilang siang berarti tepuknya 2 kali. Kalau Pak Guru bilang sore tepuknya 3 kali. Kalau Pak Guru bilang malam tidak tepuk karena sudah tidur biasanya ya. Ingat ya, jadi kalau pagi berarti tepuknya berapa kali? 1. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam 3. Tidak tepuk tangan ya, apalagi tepuk-tepuk ya. Oke.
Konsentrasi dijaga. Oke, tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Oke, sudah siap? Oke. Pagi, siang, pagi, sore. Aduh, ada yang salah ini. Oke, berarti belum konsentrasi. Oke. Sore, pagi, malam. Malam ya, malam ya. Oke, satu lagi. Konsentrasi ya. Konsentrasi dijaga. Oke. Ulangi lagi. Pagi, sore, malam. Oke, berarti sudah konsentrasi semuanya. Oke ya. Oke, silakan duduk. Silakan buku paketnya dibuka, bab 2 ya. Bab 2 silakan dibuka. Bab 2 silakan dibuka. Nanti saya akan bagikan lembar kinerja peserta didik. Saya bagikan dulu ya. Sudah dibuka? Ya. Saya bagi semuanya dulu ya, biar gampang. Sudah dapat semuanya ya? Sudah dibuka? Nah, sudah dibuka belum? Apakah kalian dapat memahami sebuah informasi? Ya, memahami sebuah informasi yang kompleks dari siaran radio atau siaran televisi ya. Ya. Bisa tidak memahami? Sudah dibaca belum? Yang pertama apa? Nah, apakah kalian dapat memahami? Dapat apa tidak? Mas Abid, dapat apa tidak? Dapat. Kenapa? Secara langsung informasi yang kompleks dari siaran radio, Iya. tayangan video. Jadi ketika kita memahami, kita harus tahu tentang prosedur kompleksnya ya, tentang informasi pada televisi ataupun radio. Yang kedua, dapatkah kalian memilih informasi yang akurat dan tidak akurat? Dapat atau tidak? Dapat ya, dapat. Nomor 3, apa saja yang harus kalian persiapkan? Apa saja coba? Menggunakan bahasa baku. Apa lagi? Ya, menggunakan kata hubung. Apa lagi? Menggunakan kata perintah. Ya. Berikutnya yang keempat apa? Apa saja yang harus kalian persiapkan ketika hendak mempresentasikan ide-ide? Apa? Yang pertama? Ya. Kuasai bahasa. Oh, kuasai bahan yang nantinya akan dipresentasikan di depan ya. Kemudian yang kedua apa? Menguasai alat peraganya ya. Alat peraganya. Kemudian yang ketiga? Membaca siapa audien. Ya, jadi kita harus tahu tentang audiennya juga ya. Ya, itu di sebelum melakukan pembuatan video atau menyaksikan video ya. Oke, silakan hari ini saya akan tampilkan video tentang kewirausahaan. Lydia Ajaib, just eat, feel the magic. First, accurate data with fast access. Bansil, cintailah lingkungan sekitar melalui produk kami. Master, mandiri pangan sehat dengan sistem terpadu. Enjoy your coffee and know that it helps the environment. Fashion. Gitu langsung.
Baik, kalian semua, aku Bujang Barong. Selamat datang di Fiksi 2019 dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Oktober bertempat di Jawa Barat Bandung. Adapun peserta yang ikut Fiksi 2019 berjumlah 174 dari 90 rencana bisnis. Adapun penilaian Fiksi di 2019 meliputi. Cukup dulu ya. Apa yang kalian dapat informasinya? Kenapa? Tanggal dan di mana fiksi itu dilaksanakan ya. Jadi nanti silakan. Tadi kan sudah ditayangkan ya. Kemudian kalian catat informasinya, informasi yang ditampilkan di depan ini, video ya, video ditampilkan informasinya sedetail mungkin. Ya, kemudian kalian catat, kemudian nanti kalian jadikan bahan presentasi. Lanjut ya, Nah. Presentasi, wawancara, kemudian expo. Di samping para peserta mengikuti Fiksi 2019, mereka juga nanti akan mengikuti workshop kreativitas inovatif thinking. Aktivitas yang tinggi, memiliki inovasi yang tinggi, memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi untuk membangun daerahnya masing-masing. Dan insya Allah kalian akan menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Semoga kalian semuanya sukses untuk yang akan datang. SMA maju bersama, hebat semua. Cukup ya. Itu silakan dibuka. Nomor 1. Itu ada beberapa pertanyaan tentang yang berkaitan dengan video tadi. Saya putar lagi di menit ke-2. Nah, ini narasumbernya. Silakan diperhatikan informasi yang didapat dari narasumbernya ya. Fiksi tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Oktober bertempat di Jawa Barat Bandung. Adapun peserta yang ikut Fiksi 2019 berjumlah 174 dari 90 rencana bisnis. Sudah silakan kerja kelompok dikerjakan ya. Untuk LKPD 2 ya, silakan dikerjakan. Apa yang dimaksud kewirausahaan sosial? Nah, ya jawabannya di bawah saja, langsung jawab aja. Ya di LKPD ya. Langsung dijawab. Siapa tahu ada yang mau tanya? Sudah belum? Coba lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan wirausahaan? Kewirausahaan sosial adalah keterampilan penting yang perlu ditanamkan pada generasi muda. Sosial berarti berhubungan dengan masyarakat. Ya, berarti nanti saja kan kewirausahaan sosial. Iya, pada masyarakat, kan? Kemudian nomor 2, apakah yang peserta didik SMK sudah mampu untuk berwirausaha? Sudah apa belum? Sudah ya, sudah. Alasannya apa? Nah, ya, kemudian apakah yang dimaksud dengan sumber daya lokal? Sumber daya lokal adalah cara pembuatan, pengelolaan dan jadi sumber daya lokal itu semua produk terbuat dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Itu namanya sumber daya lokal. Ya, jadi sumber dayanya dari produk-produk dalam negeri, bukan dari luar negeri. Contohnya kalau di sini apa? Tadi yang disampaikan di awal ada mie biting,
mie kacauan, itu kan produk-produk dalam negeri, ya bukan luar negeri. Terus tadi yang ditampilkan di papan tulis, di videonya itu tentang apa? Ampas kopi, kemudian jadikan apa ya? Bahan bakar. Ya, beli tentang tugasnya kalian, informasi yang didapatnya dicek kembali, siapa tahu ada yang salah informasinya ya. Kelompok dua sudah belum ini? Masih berkelompok ini? Masih? Sudah selesai? Oh, sudah? Oke, langsung ya presentasi ya. Kalau presentasi yang semangat dong. Ya. Saya acak dulu. Saya ambil nomornya ya, saya acak. Persiapan untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Yang pertama kali presentasi adalah kelompok 3. Nah, kelompok 3 ya. Kelompok 3 mana? Sudah siap belum? Sudah siap, yakin? Oke, biar semangat kita ice breaking dulu ya. Iya, biar semangat ketika berpresentasi ya. Konsentrasi. Ulangi lagi. Pagi, siang, sore, malam. Malam, pagi, sore, pagi. Oke, konsentrasi ya. Oke, silakan kelompok 3 yang mau mempresentasikan siapa? Yang mau presentasikan siapa? Nomor 5 langsung saja. Kalau nomor 5 langsung saja ya, karena di masing-masing kelompok sudah ada kan ya, sudah ada pertanyaannya, kemudian sudah akurat tidak akurat ya. Pada dulu Mbak ya. Silakan nanti sampaikan 1 akurat, 2 tidak akurat dan sebagainya ya. Oke, silakan lanjut Mbak. 1 akurat, 2 tidak akurat, 3 akurat, 4 tidak akurat, 5 tidak akurat, 6 akurat, 7 akurat, 8 tidak akurat, 9 akurat, 10 tidak akurat. Sudah? Ada pertanyaan? Silakan tanya. Kelompok berapa? Sebutkan namanya ya. Oke, kelompok berapa Mbak? Kelompok 1 nama? Windy, silakan bertanya. Apa kepanjangan dari fiksi? Oke, apa kepanjangan dari fiksi? Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, silakan Mbak Detia. Apa tema dari fiksi? Apa tema dari fiksi? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Peserta Didik Indonesia. Nah, 2019. Nah. Kemudian yang kedua? Dari tema fiksi 2019 adalah kewirausahaan sosial dalam era digital, berinovasi dan kewirausahaan peserta didik Indonesia. Nah, 2019. Nah. Kemudian yang kedua? Dari tema fiksi 2019 adalah kewirausahaan sosial dalam era digital, berbasis sumber daya lokal. Ada yang mau nambahkan? Dari pertanyaan tadi, mau berkembangkan? Kalau tidak ada, silakan ditutup, Mbak. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus ya? Oke. Makan apa saja yang ada di Poga? Fiksi 2019. Silakan jawab. Jawaban pertama. Yang pertama tadi pertanyaan apa ya? Penilaiannya. Apa penilaiannya? Penilaian fiksi 2019. Ada 4 ya? Ada 4. Apa? Izin menjawab. Ya. Meliputi presentasi, wawancara, expo. Ya, presentasi, wawancara, expo, dan workshop. Ya, workshopnya juga. Yang kedua? Yang kedua? Kulinernya apa saja di dalamnya? Tadi ada apa?
ada kopi. Apa lagi? Sosis ya, sosis. Ada lagi? Ada lagi tidak produknya? Kecap. Iya, kecap. Oke, silakan ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 2, kelompok 5 dan kelompok 3. Oke, silakan. Sudah ya? Tadi pesannya sudah bagus sekali. Ya. Berikutnya silakan, itu ada tugas, bukan tugas ya. Silakan dibuka halaman berikutnya. Itu ada 2 pertanyaan untuk mengulang kembali ya, apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan itu dijawab ya. Nah, di LKPD 3 itu ada, LKPD 3 ada. Nah, ditulis ya jawabannya. Oke. Salin aja. Kalau yang sudah paham, kalau yang belum paham silakan dikerjakan. Apakah kegiatan fiksi dapat mendorong semangat wirausaha? Iya. Kenapa? Karena iya, karena sangat ideal ya untuk para remaja untuk mengembangkan bakatnya ya. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang kewirausahaan? Apa itu kewirausahaan? Apa Mbak? Kewirausahaan? Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama masyarakat yang terpinggirkan dan kelas. Ya, kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan apa? Mengembangkan kemampuannya tadi. Tugas mencari video di YouTube tentang kewirausahaan. Kemudian kalian mencari informasinya. Ya, tugasnya kelompok apa individu? Ya, kelompok ya. Silakan nanti setelah pulang sekolah atau mungkin besok sebelum pelajaran saya, silakan membuat kelompok, kemudian cari informasi video tentang kewirausahaan, kemudian kalian cari informasinya ya. Nanti link yang kalian dapatkan silakan dikirim ke saya. Boleh ke Japri pribadi atau mungkin di grup kelas ya, boleh silakan ya. Ada pertanyaan apa tidak? Yakin ini tidak ada? Yakin tidak ada? Ya, saya tanya balik. Bagaimana tadi pembelajaran saya tadi? Senang. Ada paksaan? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Yakin? Oke. Sudah paham belum tentang materi yang saya ajarkan tadi? Sudah paham? Masa? Paham ya? Paham. Oke. Berikutnya nanti jangan lupa berikutnya adalah yakin tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, nanti saya akhiri dulu. Tapi sebelum akhiri, beri aplaus buat kalian semuanya. Setelah mengikuti pelajaran saya, dan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, Pak Guru, akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang sudah musim hujan, kemudian tidak usah hujan-hujanan ya. Kalau hujan ya kita berhenti dulu, kalau terang kita baru pulang ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi.